Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pecinta kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita telah sampai pada poin yang ke-13, al-muslimu ma'a rabbihi, yaitu apa? Yasumu syahru Ramadan, yasumu syahra Ramadan wa yaqumu lailah. Dia seorang muslim berusaha untuk selalu melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga qiyamul lailah. Jadi kita tahu bahwa di bulan Ramadan di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita melakukan qiyamul lail ataupun salatut tarawih dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala besar dari Allah, maka Allah akan ampunkan baginya, ghufira lahu, diampunkan baginya, ma taqaddama min dhanbi, apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Ini keutamaan yang besar. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim juga, hadisun muttafaqun alaihi, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ya. Apabila adalah hari puasa salah seorang kalian, maka hendaklah dia jangan berkata-kata kotor, ya, kata-kata keji, dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh yang tidak layak bagi seorang muslim. Fa in sabahu ahadun, kalau seandainya ada yang memakinya, ada yang mengejeknya, ada yang menghinanya, au qatalahu, atau ada yang mengganggunya, falyaqul inni shaim, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, saya ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian dalam riwayat Bukhari, itu tadi Bukhari Muslim, sedangkan di dalam riwayat Bukhari sendiri dikatakan man lam yada' qaulaz zuri, man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur, yaitu perkataan dusta, perkataan palsu, sumpah palsu dan lain sebagainya, wal 'amala bihi, dan perbuatannya, ya. Jadi perkataan, perbuatan yang dosa, ya, dusta, itu ditinggalkan. Kalau itu tidak ditinggalkan, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak perlu, tidak butuh bi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumnya. Ya, jadi Allah tidak perlu dengan puasanya. Makanya kita pada hari puasa kita hendak berbedalah dari hari sebelumnya. Ya, kita berusaha untuk selalu menjaga lisan, menjaga tangan, ya, menjaga anggota tubuh kita agar benar-benar semuanya berpuasa lillahi azza wa jalla. Ya. Wala yaghibu, ini tentu yang kemarin masih kita bahas, ini sebagai bentuk murajaah ataupun kita mengevaluasi apa yang sudah kita sampaikan. Wala yaghibu an balil muslim as-shaim annahu ya'ishu syahran la kasyuhur. Hendaklah di dalam hati seorang muslim, dalam pikirannya, bahwa seorang muslim yang sedang berpuasa, dia sedang berada di satu bulan yang istimewa dan khusus, la kasyuhur. Dia tidak seperti bulan-bulan yang lain. Tentu bulan Ramadan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah dia berbeda, ya. Seorang muslim hendak berbeda dari bulan-bulan yang lain, dan dia paham bahwa dia akan dibalas oleh Allah puasanya dengan pahala yang sangat besar. Maka kita lock kemarin perkataan kita itu,
wa jazaullahi al-ghaniyyi al-mutafaddili al-mun'imi akbar wa awfa wa a'ammu wa ashmalu min an yatasawwarahu khayalun. Dan balasan Allah yang maha kaya, yang maha memberikan anugerah, ya, yang maha memberikan karunia, al-mun'im, yang maha memberikan nikmat, akbar itu lebih besar, wa awfa lebih lengkap, wa a'am dan lebih sempurna, ya, lebih sempurna, lebih lengkap, wa ashmal dan lebih komprehensif, min an yatasawwarahu khayalun, dari yang dibayangkan oleh khayal. Khayal itu adalah apa? Khayal itu adalah yang dipikirkan oleh seorang manusia. Jadi balasan Allah itu lebih dari apa yang mereka bayangkan. Ya. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ternyata juga masih hadis, ya. Hadis juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Ya, setiap amalan, ya, anak Adam itu, setiap amalan, perbuatan amal soleh anak Adam, ya, setiap perbuatan amalan anak Adam yudha'afu, akan dilipat gandakan. Kullu amali bani Adam yudha'afu. Setiap amalan ibnu Adam, ya, setiap amalan soleh tentunya, setiap amalan soleh anak Adam itu yudha'af, itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan bisa dibalaskan dengan asyri amsalihah, 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Jadi amalan seorang anak Adam, kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam, ya, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu yudha'af, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan bisa dibalas 10 kebaikan. Masya Allah. Satu kebaikan dapatnya 10. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai bisa 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau kita sedekah 10.000, itu akan dibalas oleh Allah berapa? Menjadi 100.000. Bahkan pun bisa lebih dari itu, sampai 700. Bayangkan, ya, 700 dikali 10.000, itu menjadi 7 juta. Allahu Akbar. 10.000 yang kita sedekahkan akan dibalas oleh Allah bisa sampai 7 juta rupiah. Minimal 100.000. Allahu Akbar, ya. Qala Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, illa shaum. Ini tentu hadis qudsinya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu, kata Allah, li, untukku, wa ana ajzi bih, akulah yang akan memberikan balasannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seorang muslim ketika dia berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, min ajli, karena aku, kata Allah. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih, kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Wala khulufu fihi atyabu 'indallah min rihil misk. Wala khulufu fihi, dan bau mulutnya seorang yang berpuasa, ya, fihi itu artinya mulut, ya. Wala khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan bau mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi ini hadis yang apa, ya? Hadis ini tentu memotivasi kita untuk bagaimana kita benar-benar melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya puasa dari makan dan minum ternyata, tetapi juga dari syahwat, ya. Dan kita tahu bahwa puasa itu menuntut kita untuk lebih banyak bersabar, ya. Tentu orang yang berpuasa butuh sabar, ya. Seperti yang sebelumnya kita sampaikan bahwa kita diganggu orang, ya, dicaci orang, ya. Kita harus bersabar dan mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Karena berpuasa juga maknanya kan al-imsak lughatan, kan begitu. Secara bahasa puasa juga maknanya al-imsak, yaitu apa? Menahan,
ya, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan ataupun mengurangi pahala berpuasa itu sendiri. Jadi hadis ini sangat tegas ya, bahwa memang puasa itu akan Allah Subhanahu wa taala akan balaskan kepada mereka-mereka yang melakukannya dengan ikhlas ya, dan mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW. Dan tentu tidak lupa dia dengan rukun ibadah yang pernah kita sebutkan, bahwa rukun ibadah itu ada 3 ya. Pertama al-hubb, cinta. Jadi dia melaksanakan semua ibadah yang Allah perintahkan, yang Rasulullah perintahkan, dia melaksanakannya dengan al-hubb, rasa cinta, penuh kecintaan kepada Allah. Jadi dia, kalau orang sudah melaksanakan ibadah dengan rasa cinta, maka benar-benar dia tulus melakukannya. Ya. Kemudian juga al-khauf. Apa khauf itu adalah takut. Takut-takut nanti ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Takut-takut, khawatir dia ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Tapi di sisi lain juga dia roja. Roja itu artinya penuh pengharapan kepada Allah agar ibadahnya diterima, agar ibadahnya tidak ditolak, agar ibadahnya diberikan balasan yang berlipat ganda. Ya, ini tentu luar biasa hadis ini membuat kita semakin semangat, semakin termotivasi untuk terus melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, khususnya ibadah puasa Ramadan. Kemudian dikatakan tadi lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang sedang berpuasa itu, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan ternyata. Gembira dia waktu berbuka dan gelak dia akan gembira juga pada waktu dia bertemu dengan Rabb-nya dengan ibadah puasa yang pernah dilakukannya. Semua kita ketika berbuka apa yang kita rasakan? Apakah kita sedih apa senang? Senang dong. Ya, makanya kan salah satu sunnahnya di dalam berbuka itu adalah ta'jilul iftar. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Ya, bukan takjil yang dibagi-bagikan itu, bukan. Ini ta'jilun, ajjala yu'ajjilu ta'jilun. Ta'jilun itu artinya menyegerakan. Ya, menyegerakan berbuka ketika telah sampai waktunya, itu maksudnya, bukan berarti sebelum waktu kita berbuka, tidak. Ya, jadi ketika sudah sampai waktunya segera kita untuk melakukan membatalkan puasa kita atau kita berbuka. Ya, tentu kita senang, apalagi kita sedang sedang haus ya, mungkin juga lapar ya. Jadi dengan kita berbuka itu kita merasakan kesenangan yang berbeda. Beda orang ya, lapar dan dahaganya bukan karena puasa, ya. Mungkin karena dia belum dapat makan, belum dapat ini, dia makan gitu kan. Senang juga, tapi kesenangan orang yang berpuasa ketika dia sudah sampai waktu berbuka dan lalu dia berbuka, ini akan berbeda. Walaupun sama-sama senang, tapi kesenangan orang yang laparnya karena puasa, dahaganya karena puasa, itu akan lebih dan akan lebih berkesan ketika dia sedang melaksanakan berbuka puasa. Ya. Dan kedua tentu kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya dengan ibadah puasa yang dilakukan. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah ya. Mungkin kalau di depan orang bau mulut kan begitu. Orang kadang-kadang nggak suka. Tapi ternyata di hadapan Allah bau mulut orang yang seperti itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Allahu Akbar. Tentu dia harus bersabar di dunia ini seperti ini dulu. Tapi kelak akan dibalaskan oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Wa min huna wajib 'alal muslimi al-yaqdi al-hasifi an yaghtanima waiqad hadha syahri al-mubarak. Wa min huna, oleh karena itu wajib kepada setiap muslim al-yaqdi, yang memang dia waspada, yang memang dia ini adalah yang tidak lalai ya, muslim yang selalu waspada kan, tidak lalai dia. Al-hasifi, yang bijaksana, an yaghtanima waiqad hadha syahri al-mubarak, hendaklah dia merebut ya, merebut waktu-waktu yang sedikit ini pada bulan yang penuh barakah ini. Ramadan itu Allah SWT juga mengatakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Artinya hari yang sedikit. Maka hendaklah seorang muslim benar-benar memaksimalkan waktu ini dengan mengisi ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Ya, jadi dia jangan pernah lalai dari kesempatan ini, karena ini peluang emas. Ya, peluang emas di waktu di bulan Ramadan. Fayamla'aha bil amali salih, maka hendaklah dia memenuhi bulan itu dengan amal saleh. Baik para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita rehat sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Salam TV, jangan kemana-mana.